Halo teman-teman semua, mari kita membahas tanggal lahir ini. Ini adalah tanggal lahir seorang wanita ya. Wanita ini tahun kemarin nanya, keadaan keuangan saya gimana, terus asmara sama kerjaan kan sama satu bintang istilahnya. Hartanya bagus kah? Istilahnya keuangan saya bagus kah? Dengan asmara saya bagus kah? Sama kerjaan bagus kah? Ya mari kita lihat tanggal lahir ini. Wanita ini dilahirin di tahunnya ada Ting Mau. Ting Mau adalah api yin kelinci. Terus di bulannya adalah Pingwu. Pingwu api yang kuda. Terus di harinya adalah Sin Chou. Sin Chou adalah logam yin kerbau. Terus di jamnya adalah Ren Chen. Ren Chen adalah air yang naga. Terus di pilar 10 tahunnya adalah Ciu. Ciu adalah tanah yin ayam. Kita bilang ini wanita ini sionya sio kelinci, makanya sering orang bilang sio tuh ini sio kelinci dia Ting Mau. Jadi waktu Ting Mau jadi api yin kelinci. Jadi yang sering mereka sebut ya kelinci api gitu kan gitu. Sebenarnya cuman kita lihat ini, kita kalau cuman baca di satu huruf ini tahun doang ya gimana bisa ini, sedangkan kita baca keseluruhan aja belum tentu, kalau salah baca bisa fatal gitu. Gimana bisa cuma baca satu huruf ini kita bisa tahu orang ini bagus apa jelek. Nah, makanya tujuan saya bikin video ini justru buat pengetahuan yang buat kalangan umum, biar lebih ngerti itu Pak Zi itu apa kan gitu. Pak Zi itu terdiri dari 8 huruf ini. Tahun, bulan, hari, jam gitu. Ya, ini istilah mereka yang sering kita bilang itu takdir kan gitu, bilang ada takdir. Takdir itu nggak mungkin bisa dirubah. Kita keluar dari perut ibu, ya inilah dapat itu tanggal lahirnya kan gitu. Nah, ini nggak bisa robah. Yang bisa robah ini pilar 10 tahunnya dengan pilar tahunnya. Kayak tahun kemarin 2019 adalah Cihai, tanah yin babi kan gitu 2019. Nah kan berubah sudah ini. Tahun 2020 kan itu Tengzi, logam yang tikus kan, ini berubah tiap tahun. Nah makanya kita bilang yang nasib bisa robah, tapi kalau takdir kan nggak bisa dirubah, soalnya sudah keluar dari perut ibu ya nggak mungkin lagi kita masuk ke dalam perut ibu dilahirin kembali kan, tidak mungkin. Nah makanya sering kita bilang kalau takdir itu tidak mungkin bisa dirubah. Yang bisa kita robah nasibnya. Kayak ini pilar 10 tahun ya, dalam 10 tahun kali kan berubah. Kalau ini kan setiap tahun-tahun berjalan dia berubah juga. Nah yang kita bilang itulah, makanya yin itu kita bilang itu nasibnya itu kain yin. Makanya mereka merubah keberuntungan istilahnya kan, tiap 10 tahun kan berubah keberuntungan, tiap tahun juga berubah. Makanya kenapa kita harus lihat dalam 10 tahunnya gimana, terus per tahunnya gimana. Ya, mari kita bahas tanggal lahir ini. Nah, ini yang biasa disebut waktu hari ini, yang di hari ini yang sering disebut Dai Master. Kalau di bahasa Mandarinnya adalah Zhechu. Zhechu adalah tanggal lahir orang tersebut dilahirin, makanya dipanggil Zhechu. Tapi mereka cuma Zhechu-nya ini cuma dibaca batang langitnya doang. Cabang bumi jarang dibaca. Itu istilahnya, kalau ini kita bilang pospeles kan istilahnya gitu. Tapi kalau kita tidak, kita bilang ini ya Zhechu aja gitu. Di bawahnya ya sama aja, kita nggak ada ngomong oh ini pelesnya ini, enggak. Memang tapi itu kalau mau baca istilahnya peles-pelesnya ini kan, kayak ini orang tua, kalau ini kakek nenek, ini anak, bisa saudara, bisa istilahnya, ini istri gitu istilahnya. Tapi kalau kita tidak, kita sesudah piming semua kita lihat baru kita baca, ya ada kemungkinan kayak gitu. Kita juga harus lihat bintang, bukannya lihat peles gitu.
ten guard-nya apa istilahnya. Ten guard itu kan ya 10 bintangnya apa kan gitu. Kita lihat harus itu. Jadi kita baru bisa baca itu ya. Kita tidak baca per palace gitu ya. Ya, mari kita lihat tanggal lahir ini. Tanggal lahir ini kita bilang air ini langsung melukain api ini kan. Kita bilang api ini terluka gitu. Itu. Jadi api ini terluka. Jadi sisanya air yang sama apiin sama tanah dua ini kan gitu kita bilang gitu. Jadi kita bilang atas ini resource-nya in-nya kan gitu kan ini. Kalau ini adalah output-nya dia. Kalau ini adalah kuannya dia kan gitu. Terus kita lihat di cabang bumi lagi. Cabang buminya kita lihat ayam ini combine sama naga ini ya. Kita ini di bawah aja kita tulis kayak gini aja. Ayam ini combine sama naga ini. Jadi tinggalnya ini istilahnya air menghasilkan kayu, kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah. Jadi istilahnya ini satu harmoni, satu garis harmoni kita bilang. Kalau ngelihat kayak gini, ini kan istilahnya kita bilang bintang kerjaannya kan kuannya gitu. Kuannya bagus kita bilang. Terus ini hartanya ini kan kelinci ini hartanya dia. Orang logam kan ini kayu hartanya kan gitu. Jadi kita bilang hartanya oke, nggak ada masalah, hartanya oke, istilahnya di kerjaannya juga nggak ada masalah. Kita bilang di tahun 2019. Makanya kita kalau baca di Patse ini, kita harus baca balik lagi ke belakang dulu. Jadi kita harus tahu keadaannya di belakang gimana, kita baru baca ke depannya. Jadi kalau kita sudah baca 2019, kita baru baca 2020. Terus baru kita ada satu perbandingan istilahnya. Kan ada P-nya, P2-nya. Ada satu perbandingan istilahnya. Oh, tahun 2019 gimana, tahun 2020 gimana. Ya, kalau kita langsung baca tahun 2020 kan kita susah ngejelasin kasih customernya ini. Oh, ini tahun 2020 gimana? Ya kita bilang bagus. Kan belum tentu tahun 2020 tuh bagusnya gimana? Jadi harus ada satu perbandingan dari biar customer tuh tahu, yang nanya tahu. Oh, tahun 2020 lebih bagus dari tahun 2019 apa lebih jelek dari tahun 2019? Kan jadi ada satu perbandingan kan gitu. Ya, kita lihat ya di tahun 2019 kemarin, oke, ini kita bilang itu ya. Nah, tahun 2020 kita lihat lagi ini. 2020 kan Kengzi. Kengzi adalah logam yang tikus ya. Kita lihat. Ini logam ini menghasilkan air, ngerusakin bintang kuannya dia yang di langit kan. Lebih parah di tahun ini dari tahun kemarin kan. Tahun kemarin dia nggak ada nguatin air ini untuk ngelukai ini. Kita bilang bintang kerjaan di langitnya ini di tahun 2020 ini parah kenanya ini kita bilang kan gitu kan. Terus di buminya ayam ini kan combine sama naga kita bilang. Ayam ini combine sama naga. Terus di tikus ini combine lagi sama kerbau ini. Jadi kita bilang. Jadi kalau lihat harta, kalau lihat harta kan nggak ada rusak dia, hartanya nggak rusak, di kerjaannya juga nggak ada rusak, asmaranya juga kalau sebenarnya kalau ngelihat kayak gini biasa kita bilang di kelihatannya memang nggak begitu harmonis, istilahnya kan kalau kuatnya di langit terluka kan lebih penampakannya lebih jelas ngelihatnya, tapi sebenarnya yang kita lihat ini yang tersembunyi yang di cabang bumi ini, kita kan hidup di bumi bukan di langit. Jadi kita lihat di cabang buminya kuatnya nggak terluka. Jadi kita bilang ini nggak ada masalah di apa asmaranya nggak masalah, di kerjanya juga nggak masalah. Terus di harta juga nggak ada masalah gitu kita bilang. Memang kalau ngelihat di tahun kemarin dengan tahun ini kita bilang kalau tahun kemarin kan masih ada air menghasilkan kayu ini menghasilkan api,
baru api baru menghasilkan tanah. Di tahun ini kan airnya pergi, nggak ada. Jadi kalau kita lihat keuangannya di tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, kita bilang itu. Jadi kita baru ada satu perbandingan. Tahun kemarin kan lebih bagus karena ada air ini yang menghasilkan kayu ini. Jadi pasti lebih kuat hartanya. Kalau tahun ini kan airnya pergi semua, kita bilang. Jadi kalau keuangannya tahun 2020 lebih jelek dari tahun 2019. Jadi kan kita ada satu perbandingan. Kerjaannya juga di kerjaannya sama Asmara sih sama aja, masih sama aja gitu kita bilang. Soalnya memang kelihatan di langitnya kan ini terluka. Kelihatannya nggak bagus, sebenarnya nggak, kita bilang. Yang di buminya masih oke. Jadi nggak ada masalah di asmaranya, di kerjanya nggak ada masalah. Di keuangannya memang agak kurang sedikit dari tahun kemarin, lebih kurang tahun ini, tahun 2020. Ya begitulah kalau kita baca di fase 5 unsur ini, kita baca tahun aja kan gitu. Tapi kita baca tahun itu cuma garis besar ya. Jadi belum lagi kita harus masuk lagi ke bulannya. Kan setiap bulan juga ada batang langit, ada cabang bumi. Kita harus per bulan kita itu lagi setiap bulannya dia bagusnya di mana, yang jelek di mana, kita harus kasih tahu si customernya ini. Oh, ini lagi di bulan-bulan ini memang kelihatannya harta bagus, tapi ya ada sewaktu-waktu di bulan-bulan tertentu dia nggak jelek punya. Dalam 12 bulan kan setahun itu pasti nggak mungkin sepanjang tahun 12 bulan dia baik terus. Ada waktunya hartanya bagus, di kerjanya nggak bagus, pasti ada punya. Nggak mungkin bisa bagus terus itu, nggak bisa. Dia ada kayak gelombang gitu, pasti ada yang jelek, ada yang bagus, ada gimana, ada yang flat gitu, apa gimana kan. Memang ada setiap bulan tuh kita mesti dihitung lagi yang mana yang jelek, yang mana yang bagus kan gitu. Nah itulah gunanya kita kalau baca fase 5 unsur ini, jadi per bulan. Nah kita pas lagi misalnya kita mau investasi, kita kan harus lihat keadaan kita lagi bagus nggak. Kalau kita lagi bagus, oke, kita boleh investasi. Tapi kita lagi jelek, nggak boleh kita investasi. Justru bisa hancur, kita bisa kehilangan harta gitu istilahnya kan gitu. Jadi rusak, investasinya gagal kan istilah bilang. Nah itulah gunanya kita baca sampai ke bulan itu. Ya demikianlah saya bahas tanggal lahir perempuan ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.